Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya dari keimanan yang wajib untuk kita yakini adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keimanan kepada hari akhir, beriman dengan hari kiamat, ini diletakkan sebagai rukun iman yang kelima. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apa itu iman, maka beliau menyebutkan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari kiamat, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Ini menunjukkan bahwa keimanan kepada hari kiamat ini merupakan salah satu sendi dari benarnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat adalah hari yang pasti terjadi. Hari kiamat telah banyak diingatkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan disebutkan beberapa surat di dalam Al-Qur'an diberi nama dengan surat tentang hari kiamat. Tentu saja adanya kiamat tersebut dan ditegakkannya hari kiamat ini akan menjadi peringatan bagi kita, motivasi untuk kita beramal dan menjadikan kita takut kepada Allah untuk melakukan keburukan-keburukan, amal-amal kejelekan yang akan semakin menambah dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
dan beriman kepada hari kiamat mencakup di dalamnya mengimani segala tanda-tanda yang terjadi sebelum adanya kiamat tersebut, di mana para ulama menyebutkan ada alamatun sughra, tanda kiamat sughra yang kecil, dan ada alamatun kubra, tanda-tanda besar hari kiamat. Dan itu wajib untuk kita imami. Dan kita telah melihat dalam kehidupan ini dan telah kita saksikan nampaknya tanda-tanda tersebut. Semakin hari berlalu masa, bulan dan tahun, kita semakin dekat dengan akhir zaman. Kita semakin dekat dengan hari yang telah dijanjikan tersebut. Adanya musibah dan malapetaka yang terjadi itu sebenarnya menjadi peringatan bagi kita yang masih hidup. Tatkala kita mendengarkan di sana terjadi bencana gempa bumi yang luar biasa menimpa saudara-saudara kita, maka itu hendaknya kita jadikan pelajaran. Dan ingat, ternyata salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat manakala terjadi goncangan yang hebat di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Adanya goncangan gempa bumi di sebahagian tempat ini sebagai peringatan bahwa nanti hari kiamat tiba, goncangan yang akan terjadi lebih hebat lagi. Kalau manusia berpikir dengan terjadinya gempa bumi dengan skala 6,2 hektar atau lebih daripada itu sudah cukup membuat hati manusia menjadi takut karenanya. Cukup membuat manusia berlarian dan menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan goncangan di hari kiamat yang maha dahsyat dan luar biasa itu. Maka pada kesempatan di malam hari ini kami ingin mengajak kepada diri kami dan kepada seluruh jamaah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk kita merenungkan satu surat di dalam Al-Quran. Surat yang berisi tentang goncangan di hari kiamat. Surat yang mungkin sudah kita hafalkan bersama, sering kita dengarkan dan mungkin sering kita baca. Surat Az-Zalzalah, yang artinya goncangan yang maha dahsyat. Az-Zalzalah ini merupakan salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hari kiamat dengan beberapa nama. Di antaranya Allah sebutkan dengan nama Al-Qari'ah, sebagaimana dalam surat Al-Qari'ah, yang maknanya bahwa Al-Qari'ah yaitu sesuatu yang membuat seseorang berada pada puncak ketakutan, puncak kekhawatiran. Kemudian terkadang Allah namakan dengan Al-Haqqah, yaitu sesuatu yang pasti terjadi. Allah namakan juga dengan Al-Qiyamah, hari kiamat. Allah namakan juga dengan Al-Hasyr, hari pengumpulan. Allah namakan juga dengan Yaumut Tanad, hari panggil memanggil, di mana manusia mengharapkan pertolongan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga Allah namakan dengan At-Tammatul Kubra, yaitu musibah yang sangat besar. Dan salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala namakan dengan Az-Zalzalah, goncangan yang maha dahsyat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia siapapun mereka, bagaimanapun status sosialnya, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, orang terpandang ataukah orang rendahan, pasti akan mendapati kiamatnya.
Kiamatnya di dunia ini yaitu dengan kematiannya. Sementara kiamat yang besar nanti akan dirasakan oleh manusia-manusia di akhir zaman yang sudah tidak ada lagi keimanan di situ. Manusia berada pada puncak kerusakan, sehingga pada merekalah ditegakkan hari kiamat itu yang luar biasa maha dahsyat, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala mendapati hari tersebut. Di dalam surat Az-Zalzalah, surat yang cukup ringkas, hanya terdiri dari 8 ayat saja. Namun di dalam surat ini digambarkan tentang prahara yang terjadi di hari kiamat. Kemudian disebutkan bagaimana hari hisab, perhitungan amalan dan pembalasan terhadap setiap amal-amal yang kita kerjakan, yang baik maupun yang buruknya. Ini global kandungan di dalam surat Az-Zalzalah. Kita lihat di ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi telah digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang sangat dahsyat. Di sini Allah Subhanahu wa taala ulang, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Adanya pengulangan seperti ini menunjukkan akan kedahsyatannya. Bukan goncangan yang biasa, bukan goncangan yang mungkin sekarang ini bisa diukur dengan skala Richter sekian dan sekian, tapi sudah tak terukur, goncangan yang luar biasa. Dan bukan hanya terjadi di sebahagian belahan bumi, tapi di seluruh tempat, di seluruh bumi, sehingga tidak ada tempat untuk lari dari goncangan tersebut tatkala itu. Disebutkan oleh para ulama bahwa ayat ini sebagai jawaban terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang meragukan adanya hari kiamat, yang meragukan adanya hari pembalasan, yang meragukan adanya hari kebangkitan. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nada meragukan dan mengejek, kapan hari kiamat itu tiba? Bila mana hari kiamat itu tiba? Maka surat ini menjadi jawabannya. Allah tidak sebut kapannya, tanggal dan waktunya, tahunnya, tahun berapa, tidak disebutkan. Kenapa? Karena memang tidak ada yang mengetahui tentang kapan hari kiamat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis saah ayyana mursaha." Mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat itu? Maka Allah mengatakan, "Qul innama ilmuha 'inda rabbi." Ketahuilah bahwa ilmu tentang hal tersebut, kapan itu hari kiamat, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, Rabbku. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah hanya menyebut sebahagian tanda-tandanya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan hari kiamat tiba. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasul, kapan hari kiamat itu tiba? Rasul menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari si penanya. Artinya beliau dan malaikat Jibril tidak tahu kapan kiamat tiba, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi menyebut tanda-tanda kiamat itu, yang mana dengan melihat dan menyaksikan tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa akan semakin dekat kiamat itu akan terjadi. Nah, dan tatkala kita menyaksikan tanda-tanda tersebut bermunculan satu demi satu, ini semakin menambah keimanan kita, menambah kepercayaan kita, keyakinan kita akan pastinya hari kiamat itu. Akan pastinya hari kiamat itu. Kita telah menyaksikan goncangan-goncangan yang hebat, gempa bumi yang luar biasa yang terjadi di dalam negeri kita ini. Subhanallah.
Maka itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang seperti itu saja manusia sudah luar biasa berada dalam kondisi yang sangat mencekam, khawatir, ketakutan yang luar biasa, bagaimana lagi dengan goncangan yang maha dahsyat di hari kiamat. Naam, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat manakala Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini terbelah, dan tatkala itu manusia pun bertanya-tanya, apa yang terjadi? Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat yang kedua dari surat ini. Namun sebelumnya kita melihat bagaimana goncangan yang maha dahsyat yang diceritakan di dalam Al-Quran di surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2, yang membuat manusia seakan-akan mabuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu," wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. "Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim." Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang maha dahsyat. Yauma tarawnaha, hari yang tatkala kalian menyaksikan di hari tersebut, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, di mana saking ngerinya itu, goncangan yang dahsyat itu membuat wanita-wanita yang menyusui anaknya meninggalkan anaknya. Wa tada'u kullu dati hamlin hamlaha, dan ketika itu perempuan-perempuan yang hamil, wanita-wanita yang hamil seluruhnya menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara, kemudian kata Allah, dan engkau melihat tatkala itu manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidaklah mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat pedih. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bumi Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan gunung-gunung? Bagaimana dengan lautan-lautan? Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kita bisa baca terkait dengan gunung-gunung tersebut. Wa takunul jibalu ka ihnil manfush. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa gunung-gunung ketika itu berterbangan seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Bayangkan Pak, kalau mungkin sekarang kita hanya melihat, mendengar gunung meletus. Kalau nanti di hari kiamat tiba, gunung dicabut oleh Allah kemudian terbang. Tidak bisa terbayangkan kalau di zaman sekarang ini terjadi seperti itu. Luar biasa, gunung saja sampai terbang, bagaimana lagi dengan manusia? Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung tersebut dijalankan oleh Allah, diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan manusia melihat fata morgana, karena luar biasanya pemandangan yang sangat mengerikan itu. Bagaimana dengan lautan? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idal biharu fujirat, dan apabila lautan-lautan tersebut meluap, menumpahkan airnya. Kalau mungkin sekarang ini dibahasakan oleh Allah, oleh manusia dengan tsunami yang luar biasa, tapi tatkala terjadi nanti di hari kiamat tsunami yang luar biasa, yang maha dahsyat, di mana lautan menumpahkan seluruh airnya. Tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berlindung tatkala itu. Tidak ada relawan yang mungkin mau membantu. Karena apa? Semua orang sibuk dengan bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri mereka. Namun tidak ada yang bisa selamat tatkala itu.
karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah terjadi. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal yang demikian. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan kegoncangan yang dahsyat ini di hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang selanjutnya, wa akhrajatil ardu athqala. Kemudian fa akhrajatil ardu athqalaha, lalu bumi mengeluarkan segala beban-beban yang terkandung di dalamnya. Bumi mengeluarkan segala beban-beban yang terkandung di dalamnya. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwasanya bumi ketika itu akan menumpahkan segala bendahara atau perbendaharaan yang terkandung di dalamnya. Sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, takil ardu, bumi akan memuntahkan aflada kabidiha, segala isi-isi yang dikandung olehnya. Maka keluarlah ketika itu tiang-tiang berupa emas dan perak yang terkandung di dalam bumi. Maka apa yang terjadi? Orang manusia ketika itu bukan sibuk mereka ingin mengumpulkan harta emas dan perak tersebut, tapi mereka berlarian karena kengerian, kedahsyatan hari kiamat. Disebutkan oleh Nabi al-qatil, orang yang dulu pernah membunuh, berkata, dahulu aku membunuh gara-gara ini. Orang yang memutuskan tali silaturahim juga berkata, dahulu aku memutuskan tali silaturahim gara-gara ini, gara-gara harta yang sudah ditumpahkan oleh bumi ketika itu. Orang yang mencuri, yang dipotong tangannya juga berkata, dahulu tanganku dipotong gara-gara ini. Tapi mereka sekedar hanya melihat, melewatinya, dan tidak ada kesempatan lagi untuk bisa mengambil dan memungutnya. Tidak ada harganya lagi. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebahagian ulama juga mengatakan bahwa tatkala bumi memuntahkan segala yang dikandung olehnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, maknanya bahwa segala yang tertanam di dalam bumi berupa orang-orang yang pernah meninggal itu keluar seluruhnya. Karena ini juga disebut dengan athqalaha, beban-beban berat yang ditanggung oleh bumi. Makanya Nabi SAW menyebutkan terkait dengan jenazah yang meninggal yang kemudian diantar ke kuburnya, kata Rasulullah SAW, asri'u bil janazah, bersegeralah dalam mengurus jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau jenazah itu jenazah yang baik, maka kebaikan yang kamu segerakan untuknya. Wa in taku siwa dzalik fa syarrun tadaunahu ala riqabikum. Tapi kalau jenazahnya bukan jenazah yang baik, maka kejelekan yang kau letakkan di pundak-pundakmu. Maka jenazah-jenazah yang buruk, orang-orang yang meninggal namun beramal dengan amal keburukan, itu menjadi beban berat bagi bumi. Maka di hari kiamat akan dikeluarkan semua itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qalal insanu ma laha, dan manusia pun berkata, ma laha, tatkala digoncang bumi Allah dengan goncangan yang maha dahsyat, bumi memuntahkan segala isi beban-beban berat yang dikandung olehnya, maka manusia pun bertanya-tanya, malaha, ada apa dengan bumi ini? Apa yang terjadi dengannya? Ini pertanyaan yang mana mereka mengungkapkan hal tersebut dalam keadaan keanehan. Mereka tidak bisa memberikan jawabannya. Apa yang terjadi pada bumi ini? Kenapa dengan tempat bumi yang kita tinggali sekarang ini Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkannya?
Maka Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, bumi akan menyampaikan segala berita-berita yang ingin dia sampaikan. Apa maknanya? Bumi akan menyampaikan berita-beritanya, kata para ulama. Dan ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat At-Tirmidzi. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna ma akhbaruha?" Tahukah kalian apa yang disampaikan oleh bumi tersebut? Apa yang ingin dia beritakan? Kata para sahabat Nabi SAW, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya bumi ketika itu akan menyampaikan beritanya berupa bersaksi akan segala yang diamalkan oleh anak cucu Adam di permukaan bumi. Bayangkan, bumi nanti yang bersaksi, bumi nanti yang akan berbicara, mengabarkan segala yang kita lakukan ketika di dunia, entah itu kebaikan ataukah keburukan. Bumi akan berbicara dengan kekuasaan Allah bahwa si fulan telah melakukan demikian-demikian di hari demikian dan demikian. Tidak ada kemampuan kita untuk mengelak akan hal tersebut. Kenapa? Karena mulut akan dikunci mati oleh Allah. Yang berbicara adalah apa yang berada di sekitar kita. Termasuk anggota badan kita akan berbicara. Dan bumi tempat kita berpijak, tempat kita menempat, semuanya akan menyaksikan dan memberikan saksi akan apa yang telah terjadi. Nah, maka ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat yang berikutnya, bi anna rabbaka auhalaha, di ayat yang kelima. Allah menjelaskan kenapa sampai bumi menyampaikan berita-beritanya, karena Rabbmu yang telah memerintahkan hal tersebut kepada dirinya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah, jikalau Allah menginginkan, Allah tinggal hanya mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah. Kalau sekarang bumi yang kita pijak ini tidak mungkin bisa berbicara, dia benda mati, tapi nanti pada hari kiamat dialah yang akan menjadi saksi. Dialah yang akan menjadi saksi apa yang kita lakukan di atasnya. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Rabb kamu yang telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Sebagaimana Allah memerintahkan langit dan bumi, matahari dan bulan, Allah perintahkan seluruh makhluknya tersebut. Ketika matahari terbit dari timur, tenggelam di arah barat, terus seperti itu, tidaklah mereka, matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di arah barat, melainkan mereka meminta izin kepada Allah Rabbul Alamin. Nanti pada hari kiamat mereka meminta izin, Allah perintahkan untuk terbit dari arah barat, maka disitulah kiamat akan tiba. Tatkala matahari terbit dari arah barat, terbit dari arah terbenamnya, maka disitulah manusia, kata Nabi SAW, seluruhnya beriman, tapi tidak bermanfaat lagi yang namanya keimanan ketika itu. Ketika sudah matahari terbit dari arah barat, maka pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Tidak berguna lagi yang namanya penyesalan, tidak berguna lagi yang namanya taubat. Yang kafir sudah dicap sebagai orang kafir, yang durhaka sudah menjadi orang durhaka, yang beriman, yang soleh, maka dia tetap di atas keimanan dan kesolihannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Allah mengabarkan di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Pada hari itu, kata Allah, manusia akan bangkit dari kubur-kubur mereka dalam keadaan berkelompok-berkelompok. Untuk apa mereka dibangkitkan? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan yang mereka lakukan tatkala di dunia. Naam, Allah akan perlihatkan
tatkala mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Allah katakan mereka berkelompok-kelompok. Karena manusia ketika itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, faminkum syaqiyyun wa minkum sa'id. Ada satu kelompok yang mereka berbahagia dan kelompok yang lain mereka binasa dan sengsara. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok berada di dalam surga dan satu kelompok lain berada di dalam neraka. Ada yang bergembira dan ada yang bersedih pada waktu itu. Makanya manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Yang bergembira tentu saja yang banyak beramal soleh ketika hidup di dunia. Yang bersedih, menangis, menyesal, bahkan ingin dikembalikan lagi ke dunia, itulah mereka-mereka yang kafir, yang dulu lalai, tidak mau beramal, tidak mau menegakkan solat, lalai dari beribadah kepada Allah. Ia terus mengatakan nanti, nanti, dan nanti. Sampai tatkala ajal datang kepada dia, barulah dia ingin beramal ketika itu. Namun sudah tidak berguna lagi yang namanya amalan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Dalam keadaan mereka pun terheran-heran, kenapa dan siapa yang membangkitkan kami dari kubur-kubur kami? Barulah di situ orang-orang kafir, orang-orang munafikin yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia akan dibangkitkan. Dahulu mereka ingkar, mereka mengatakan bagaimana mungkin kami yang sudah menjadi tulang belulang, yang sudah menyatu dengan tanah, bagaimana mungkin bisa dibangkitkan kembali? Tatkala mereka nanti berdiri di hadapan Allah, bangkit keluar dari kubur-kubur mereka, disitulah mereka baru yakin, disitulah mereka baru sadar. Namun tidak berguna lagi yang namanya kesadaran, tidak berguna lagi yang namanya penyesalan. Penyesalan masih berguna kalau ada di dunia. Kalau masih kita hidup di dunia, penyesalan masih berguna. Kalau kita menyesal bisa perbaiki diri, bertaubat kepada Allah. Tapi kalau menyesal sudah mati, menyesal sudah di hari kemudian, tidak berguna lagi. Karena dunia tempat beramal, akhirat tempat pembalasan, bukan tempat beramal lagi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan menyebutkan dua ayat yang terakhir, yang mana ayat ini ayat yang dikatakan oleh para ulama sebagai ayat yang paling muhkam di dalam Al-Quran, yang paling terang, yang paling jelasnya. Ayat yang berbunyi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar dzarrah, bijian yang terkecil, maka dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal keburukan walaupun sebesar zarrah, bijian yang terkecil, maka dia pasti akan melihat balasan dari amal yang telah dia kerjakan tersebut. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang, kebaikan yang dia kerjakan walaupun kecil, jangan dia remehkan. Bisa jadi kebaikan yang kecil tersebut menjadi penyelamat bagi dirinya nanti di hari kiamat. Makanya Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kau remehkan kebaikan walaupun kecil. Ada seseorang yang masuk surga Allah gara-gara sekedar menyingkirkan duri dari jalan. Bukan dia melakukan ibadah sholat malam atau haji, umroh, bukan. Tapi sekedar menyingkirkan duri dari jalan. Kenapa bisa seperti itu? Karena amalan dilihat dari nilai keikhlasannya. Dinilai dari keikhlasannya. Orang ini walaupun mungkin sederhana amalannya, kecil amalannya, remeh amalannya, tapi ketika dia lakukan hal tersebut dengan hati yang tulus, keikhlasan luar biasa,
maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia selamat gara-gara hal tersebut. Disebutkan dalam keterangan yang lain di hadis Nabi SAW, ada seorang wanita pelacur yang masuk surga gara-gara memberikan minum seekor anjing. Hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Gara-gara memberi minum seekor anjing, dosanya diampuni oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ceritanya, wanita ini ketika dia kehausan, dia turun ke sumur, dia minum sampai lepas dahaganya, dia naik. Ternyata dia lihat ada seekor anjing yang mengelilingi sumur, tidak mampu turun, menjulurkan lidahnya karena kehausan. Iba wanita ini, maka dia turun ke sumur lagi, ngambil air untuk si anjing, dia berikan minum anjing tersebut. Maka kata Nabi, fasyakarallahu laha wa ghafara laha. Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosanya. Subhanallah. Maka jangan kita remehkan amal kebaikan walaupun kecil. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar bijian yang terkecil, dia akan melihat balasan dari amal kebaikannya itu. Makanya Nabi memerintahkan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Ada ndak hari ini orang bersedekah dengan separuh kurma? Ini saya sedekah separuh kurma. Bukan satu biji kurma, bukan satu bungkus kurma, bukan satu kotak besar kurma, bukan. Setengah kurma. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun berinfak dengan sesuatu yang kecil. Intinya para jamaah sekalian, jangan kita meremehkan amal kebaikan itu walaupun kecil. Demikian halnya, jangan kita meremehkan kejelekan walaupun itu kecil. Fa wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal keburukan walaupun sebesar bijian yang paling kecil, maka dia akan melihat balasan dari apa yang telah dia lakukan. Maka jangan meremehkan ya dosa-dosa kecil. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang paling beliau cintai. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, iyyaka wa muhaqqiratid dzunub. Hati-hati kamu dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Fa innalaha minallahi taliban. Karena dosa yang remeh itu akan ada tuntutannya pada hari kiamat. Akan ada tuntutannya pada hari kiamat. Nah, musibah yang sangat besar para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tatkala manusia memandang remeh dosa-dosa itu. Apalagi kalau dosa besar sudah dianggap kecil, sudah dianggap biasa, sudah dianggap remeh. Makanya ada ulama yang mengarang tulisan buku dosa-dosa yang sudah dianggap biasa. Yang dulu di masa Nabi itu dosa yang membinasakan pelakunya, tapi di zaman sekarang hanya dianggap angin berlalu, biasa terjadi. Nauzubillahi min dzalik. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, innakum lata'maluna a'malan. Sesungguhnya kalian ini melakukan amal perbuatan, dosa-dosa dan maksiat, hiya adakku fi a'yunikum minasy'ar. Dosa itu kalian pandang sangat kecil, lebih tipis dari rambut. Wa inna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kata Anas bin Malik, dahulu kami di masa Nabi memandang itu perbuatan sebagai perbuatan yang bisa menghancurkan kami, tapi kalian menganggap remeh. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini secara singkat dari penjelasan tafsir dari surat Az-Zalzalah ini yang menjadi renungan bagi kita akan kedahsyatan prahara-prahara yang terjadi pada hari kiamat. Dan ini hanya sekelumit gambaran kecil, gambaran singkat yang ada dan terjadi nanti pada hari kiamat. Ini merupakan kepastian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebagai orang-orang yang beriman, kita meyakini hal tersebut. Sebagai orang-orang yang beriman, dengan keyakinan kita, kita pun mempersiapkan amal soleh.
guna menghadap kepada Allah dengan pertemuan yang paling baik di sisi Allah nanti. Dan kita berlindung dari amal-amal keburukan, amal-amal kejelekan, dosa dan maksiat. Jangan sampai kita berjumpa kepada Allah dalam keadaan bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Ketika itu manusia menyesal, penyesalan yang amat mendalam. Bayangkan Pak, disebutkan di dalam Al-Quran, kalau orang menyesal di dunia mungkin hanya menyesal dia gigit jarinya, satu jarinya. Tapi di hari kiamat Allah sebutkan, yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi, hari tatkala orang zolim menggigit kedua tangannya. Jadi bukan jarinya yang digigit Pak, kedua tangan masuk ke mulut digigit. Tanda penyesalan yang amat sangat besar. Tapi penyesalan sekali lagi tidak berguna. Mereka ingin kembali ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, barangkali aku bisa beramal kalau aku hidup lagi di dunia. Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu sekedar ucapanmu saja. Itu sekedar kalimat yang kau lontarkan saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara di belakang mereka ada dinding yang membatasi sampai mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib isya yang dirahmati oleh Allah, semoga apa yang kita dengarkan di malam hari ini bisa menjadi peringatan bagi kita, menambah iman dan takwa kita kepada Allah, dan semoga bisa memotivasi kita untuk segera beramal soleh, segera untuk bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri, meninggalkan segala dosa dan maksiat, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa yang terjadi, agar jangan sampai kita dimurkai oleh Allah dan dalam keadaan kita pun menerima dan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, rahmat dan keberkahannya untuk senantiasa bisa istiqamah berada di atas agamanya, berada di atas ketaatan kepadanya hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah sekalian, semoga bermanfaat, semoga memberikan kepada kita manfaat semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.